Hai teman-teman pemirsa Thomas Sugiarto Show yang ada di Jakarta, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa. Episode kita hari ini adalah yang ke-21. Tapi kita kedatangan seorang yang sangat inspiratif yang akan memberikan Anda bahwasannya sukses adalah sesuatu yang sangat-sangat mungkin dicapai oleh siapapun. Ya, beliau adalah seorang yang bahkan tahun 2016 ini adalah pemenang sebuah kompetisi internasional ya yang luar biasa di 2016 ya. So, sebagaimana selama ini saya sampaikan bahwa orang mau sukses hanya perlu 3 tahapan, yaitu apa? Kita harus punya keyakinan atas diri sendiri, keyakinan akan masa depan, kemudian mau masuk ke tahap pembelajaran ya, belajar bagaimana cara-cara sukses yang benar, kemudian ambil action, bikin strategi ya, lakukan tindakan, kemudian evaluasi jika ada kegagalan hingga sampai sukses. Maka setiap orang asal mau lakukan yang terbaik, dia pasti bisa sukses. So, tamu istimewa kita hari ini siapa? Tidak lain, tidak bukan adalah Ibu Reni Siregar ya, Presiden Direktur dari NCS. Hai Ibu Reni, apa kabar? Baik Pak Thomas. Aduh, luar biasa Ibu ya. So, belakangan ini sibuk apa Bu? Belakangan ini sibuk bersosial media. Woi, sosial media ya. Karena urusannya saat ini kan kalau bersosial media itu lebih cepat untuk dapat customer. Dengan sosmed itu paling cepat dapat customer. Jadi bersosial media adalah yang saat ini lagi saya gelutin. Nah teman-teman, Ibu Reni adalah Presiden Direktur NCS. Itu adalah sebuah perusahaan ekspedisi ya. Tapi bukan cuma itu aja yang beliau punya, tapi ada yang lain-lain juga ya. So, kita mau masuk dulu ke zaman ketika beliau masih kecil ya. Bu, waktu kecil apakah Ibu punya bayangan bisa sukses seperti hari ini ya? Masa-masa remajanya seperti apa hingga masa kerja? Saya kalau ditanya masa kecil adalah saya sangat patuh sama orang tua. Patuh sama orang tua. Sangat patuh sama orang tua. Sangat ingin belajar dari kehidupan orang tua saya yang bisa. Kita kebetulan orang tua saya adalah konveksi. Guru teladan juga. Guru teladan. Di daerah Siantar, khususnya Tanah Jawa. Terus bapak saya pengusaha. Tapi artinya pada saat itu kita karena orang tua sibuk, anak-anak bukan yang nggak artinya di touch, tapi aturan sangat keras. Jam 6, jam 7 sudah harus di dalam, tidak boleh berkeliaran di luar. Sampai itu SMA semua punya peraturan yang sama. Jadi dia dipanggil guru, di rumah ada guru ngaji, ada guru bahasa Inggris. Contohnya untuk kakak saya ingat sekali. Jadi SD pun termasuk ya alhamdulillah masuk 2/1 selalu ya. Jadi SD, SMP, terus SMA pada saat kebetulan orang tua saya orang tua tunggal, ibu saya sendiri, siapa yang mau ke Jawa? Akhirnya saya SMA-nya di Klaten. Nah di sana lah saya merasakan yang dulunya punya fasilitas banyak, sama ikut sama nenek kan beda ya. Jadi asumsinya saya harus ikutin kehidupan yang di sana yang nggak ada ikan, saya yang pasti kehilangan ikan. Karena di Sumatera itu kan banyak ikan, makan ikan gampang, nonton film gampang. Karena ini hobi saya nonton film. Saya dikasih satu, mungkin Bapak masih ingat nggak, badak. Badak itu kayak Coca-Cola. Satu Silver Queen, satu badak. Saya duduk di bioskop dari kecil, Chin Kuantai hafal. Pushen hafal. Wah, kalau zaman-zaman bintang film itu ya. Aduh, senang banget nonton film, namanya film-film silat, suka banget zaman dahulu karena suka baca Kopingho. Itu masa-masa kecil saya. So waktu masa-masa SD SMP Ibu ada di Sumatera ya, Siantar Sumatera, dari kelas menengah lah ya. Dari SD SMP ya. Kemudian pindah ke Klaten. Ya, karena SMA gitu ya. SMA ikut sama nenek. Lalu waktu kuliah di mana? Saya pingin sekali sebenarnya punya cita-cita waktu kecil kan
kita itu tuh selalu pingin jadi dokter, makanya Ya. pingin masuk ke dokteran, tapi nggak diterima. Oh, nggak diterima. Nggak diterima. Bapak yang berhasil nih saya lihat, makanya saya bilang bapak perantau yang berhasil masuk di arsitek. Kalau saya masuknya di ekonomi USU, disuruh pulang ke USU kalau Oh, jadi kembali lagi ke Medan. Ke Medan. Jadi diterimanya di USU. Nah, alhamdulillah. Di USU ya. Pengennya satu, mungkin karena paling kecil, saya pingin cepat-cepat untuk dapat cari duit. Oh. Jangan lama-lama, karena udah nggak terima lagi di kedokteran, ya udah ambil kuliah yang cepat. Bagaimana how to make money. Oh, gitu. Itu sih konsepnya dulu. Coba So jadi- ada apakah sikap insting berbisnis ini ibu dapat waktu SMA atau bahkan waktu masih kecil? dari kecil. Oh, dari kecil. Dari kecil saya suka bantu orang tua karena kita punya konveksi, terus punya toko. Nah. Jadi saya adalah orang yang memang paling suka membantu ke pasar. Oh. Membantu orang tua, walaupun kita punya pelayan juga yang ikut anggota lah gitu ya, anggota orang tua saya. Tapi saya juga ikut bantuin. Bahkan katanya kalau saya ada di situ banyak orang, karena saya suka apa kabar ibu, apa jadi suka ramah gitu ya. ramah, jadi suka ngobrol katanya. Ngobrol. Jadi dari sana makanya kalau sudah pernah belanja, ibu udah pernah belanja lagi, masih kecilnya udah begitu katanya. Kok nggak belanja lagi sih bu gitu, dari kecilnya udah begitu. Jadi suka tanpa sadar tanpa gitu ya. sadar, makanya saya pikir ya mungkin bakat. Oh, bahkan gitu ya. Bakal. Apakah orang tua mendorong ibu ke sana atau tidak? Tidak, karena waktu itu orang tua saya juga bilang nggak usah belajar. Jadi anak-anak itu tidak ada satu orang pun sampai sekarang nggak bisa jahit, nggak ada. Nggak ada. Kakak saya 5 bersaudara, saya paling kecil. Jadi nggak ada satupun yang bisa menjahit lah kalau saya bilang, yang buat pola, yang buat ini enggak. Tapi waktu saya habis sekolah gitu di SD itu kan hari libur ya, saya ikut ngobras. Ikut ngobras, nanti hasilnya 50 perak terus ditabung. Ya dikasih setiap satu 50 perak, setiap satu 50 perak. Diajarin gitu ya. Jadi udah bisa ngejahit ngobras selesai gitu. gampang, atau ngisi untuk lubang kancing. Lubang Nah, kancing. itu udah bisa. Itu bisa gitu. Bisa. Ya. Nah, ketika udah lulus kuliah ya, apakah ada sesuatu kegiatan ibu lakukan di waktu kuliah? Kuliah juga jualan. Jualan? Oh, jualan apa ibu? Karena saya punya teman, jadi dia itu adalah distributor dan penjahit. Jadi dia juga tukang jahit, jadi pakaian juga dari Jakarta banyak. Saya punya teman baik, orang di Medan. Saya suka ngambil baju-baju dia yang ditaruhnya dia di Medan Plaza. Jadi dia penyalur baju untuk orang Medan Plaza. Saya bawa juga ke kantor waktu itu. Bawa juga ke kantor, makanya waktu dia pas lagi ada pemasaran ya, mata kuliah pemasaran, saya ini baju siapa? Ayo baju siapa ya? Saya Pak. Oh kamu jualan kemari? Iya Pak, bawa. Kalau Bapak mau ambil silakan. Untungnya cuma 2.000 kok Pak. Saya sebutkan untung selalu. Modal saya segini, untung saya segini. Jadi saya kayak open book aja. Itu belajarnya kan ada sebenarnya open book ya. Kalau misalnya kita di warehouse ada tuh open book atau memang management fee katanya kan. Ya udah open book waktu itu. Sudah tuh pada saat mata kuliah pemasaran dikasih A. Gitu. Senang banget. Dan yang kedua sebenarnya saya juga sebagai agen asuransi Penin waktu dulu coba-coba masih kuliah ikutan Penin asuransi, tapi sebenarnya nggak lama. Terus udah nggak ada 3 mata kuliah karena cepat juga selesaiin, saya ikutan rep, medical rep, nyoba-nyoba. Tapi malam hari kan kakak saya di farmasi, kuliah di farmasi, kimia farmakologinya dia aduh Rat, repot banget sih baca buku ini. Tapi lama-lama saya bisa lah baca, orang juga bagian IPA kan. Jadi pada saat itu saya pingin banget rap, katanya duitnya rap lumayan. Saya coba-coba, tapi karena malam hari abang saya nggak boleh. Nggak boleh. Yaudah sekali kamu udah nggak boleh, kamu selesaikan kuliah. Selesai kok, cepet kok selesai. Saya bilang ya begitu udah berjalannya waktu saya cepet selesaikan kuliah, akhirnya ke Jakarta. Jadi begitu lulus datang ke Jakarta. Saya tidak ada niat mau kerja di Jakarta Pak. Waktu itu? Nggak ada, saya cuma bawa abang saya pas kebetulan mau nyekar ke Jawa. Terus ibu saya bilang gini, bawalah ijazah kamu, mana tahu kamu mau pingin dapat kerjaan di Jakarta. Coba mau bawalah ijazah kamu juga udah tamat kuliah. Satu kamu juga udah ya Al-Quran juga tamat, udahlah saya yakin kamu insya Allah
Bisa kalau kamu jaga diri. hati-hati bisa jaga diri lah katanya. Oke. So, kok bisa terdampar di Jakarta? Artinya pertama kali Main, akhirnya, kan? ya, akhirnya ya udah deh saya mau menetap gitu. Dapat kerjaan, Dapat ibu kerjaan lamar, sebentar, langsung dapat kerjaan di daerah Sudirman. ya. Kebetulan saya ikut kakak sepupu, tapi setiap hari saya kan nggak mau lama-lama kok setiap hari satu mobil sama dia rasanya nggak enak. Nggak enak dilihatin, ya ada perasaan nggak enak lah, sehingga saya pikir saya sendiri aja deh. Saya bilang sama si abang, sendiri aja deh bang. Tapi begitu saya sendiri dari Bekasi jauh banget ke Sudirman, naik angkot, turun di Cawang, naik lagi, terus nggak pernah dapat tempat duduk. Oh, Karena nggak pernah dapat tempat duduk, saya bilang, aduh, kalau seandainya saya jatuh di sini mati. Saya bilang kan, nggak deh, saya pulang. Akhirnya saya pulang ke tempat mbah saya yang di Bandung. Terus di Bandung nggak berapa lama saya ujian di Garuda. Sampai terakhir tinggal berapa orang gagal. Kurasa kalau seandainya, kenapa saya pingin di Garuda? Karena abang saya dari Garuda, abang sepupu. Karena di Garuda itu kan tiket gratis. Ini gratis, ya orang tua bisa gratis lah mimpi dulu. Terus abang nenek saya bilang, kok bisa sih kamu mengalahkan ribuan orang di sini kok tinggal segini? Ternyata pas turun ditanya, kamu ada yang dikenal nggak di dalam? Nggak ada yang dikenal dong di dalam. Saya bilang, terus nggak ada sepupu aja kerja, tapi saya pikir saya nggak merasa nggak ada yang kenal. Ya akhirnya saya nggak diterima lah. Tapi kembali lagi ke Jakarta, nyoba lagi kerja, masuklah di bagian treasury itu. Oh, treasury ya? Iya, di research and department. Research and department. Apa yang dikerjakan di sana? Setiap hari pertama sekali kerja itu sebenarnya kita langsung tidak langsung kerja. Saya dikasih buku mikro, makro, terus statistik. Koran sebanyak-banyaknya, majalah sebanyak-banyaknya. Bacaan saya waktu itu Reuter. Gitu ya? Jadi harus bisa cepat baca, cepat ini, terus buat analisa. Setelah analisa, mau buat apa? Planning kepada customer kita mau ngambil action apa waktu itu. Nah itu jadilah newsletter. Oh, newsletter. Setiap Apa itu pagi, kerjanya? Setiap pagi buat Setiap pagi? newsletter, setiap pagi. Oh, so setelah pagi apalagi yang Nggak ada kegiatan lagi, sehingga saya pikir, waduh, ini kegiatan mau ngapain ya, bantuin teman-teman trading. Siap itu kayaknya ada jualan nih. Nah, mulai nih, otak dagangnya mulai nih. Otak dagangnya mulai ke dunia kecil saya yang suka jualan. Nah, karena teman-teman ada di Tanah Abang, saya mulai datang ke Tanah Abang, saya lihat, wah, di depan rumah saya waktu itu saya kontrak di daerah PMI Gatot Subroto. Saya ada tukang jahit bagus, saya liatin tukang jahitnya bagus jahit. Terus saya tanya teman saya, mau jahit nggak pakai sama saya jasnya? Kamu bisa jahit? Saya sih nggak bisa jahit, tapi saya buat pola bisa. Akhirnya saya gambar baju, sudah gambar baju pola. Ini kamu mau yang mana, warna apa segala macam, dia mau dijual. Bahkan kalau bisa 5 lebih besar daripada gaji daripada. Jadi waktu itu gaji kan mungkin sekitar ya alhamdulillah 500-an ribu ya. Ah. So kalau jual 5 baju aja udah bisa sebulan gaji ya. Betul. Wih, luar biasa. Zaman itu kalau US dollar 2000 ya. So kalau dihitung berarti kurang lebih udah sekitar 10 juta iya, ada ya. Betul. Karena saya ingat sekali saya Kalau jual dihitung baju dari sekarang itu, ya. Saya jahitkan itu modal jahit 75.000, bahan 100.000, 105.000. Saya jual kadang 250.000 sampai 300.000. Sampai 350.000. Tergantung habis bahan berapa. Tergantung model yang dia pilih. Luar biasa. Nah, gitu. Setelah Ibu jual baju, apalagi kegiatan bisnis yang Ibu lakukan? Waktu masih kerja? Masih kerja. Saya sebagai sales mobil. Sales mobil? Yaitu sales mobil. Saya ingat ada teman saya di leasing. Kadang-kadang kan tarikan lah istilahnya ya. Mungkin nggak bayar atau apa. Leasing itu kan pingin dijual. Saya kan bukan orang yang bisa nyetir mobil di jalan raya besar. Jadi nggak bisa nyetir? Bisa, tapi artinya nggak berani. Karena di kampung sama bisa di Jakarta kan beda ya kepercayaan. Walaupun sekarang lancar lah, sudah sekarang. Tapi waktu itu saya bawa teman, saya bawa satu. Boleh nggak saya bawa satu mobilnya? Maksudnya ya karena saya ada teman di dalam, boleh katanya. Saya bawa mobil yang dikasih satu. Kepercayaan ya? Dikasih kepercayaan satu. Kepercayaan, kayak wajah saya wajah kepercayaan kali. Dipercaya orang gitu ya? Dipercaya orang. Karena satu, saya selalu hati-hati, mesti jujur lah, nggak mau macam-macam ya. Jadi saya bawa mobilnya sama teman saya ke Pecenongan. Ingat sekali saya tuh. Saya bawa,
Terus ternyata dia oke, harga carry waktu itu 8 juta. Nah 8 juta saya jual 3, harusnya kan 24. Ya. Jadi saya jual 21.500.000, tapi saya punya untung 5 juta pada saat itu. Wih. Jadi dari 3 mobil itu bisa untung Untung 5 5 juta. juta. Itu udah kurang lebih bisa Tahun sampai 10 kali lipat dari 92 itu. ya gaji dong ya. Wah, itu benar-benar luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Aduh. Jadi sudah dagang sebenarnya. Iya, Jadi, tanpa terasa tanpa ya. terasa dagang. Tanpa terasa. Tapi ini karena ibu melihat peluang, lakukan. Peluang lakukan. Iya. Tanpa melihat keterbatasan saya apa ya. Ya. Tapi lihat peluang, lah kenapa nggak coba gitu ya. Believe and see. Oh, believe before seeing gitu Yes. ya. Oke, jadi percaya dulu sebelum melihat hasil gitu ya. Betul, harus percaya. Yes. Nah, next, kenapa bisa sampai masuk ke apakah itu udah selesai langsung ibu bisa masuk ke dunia ekspedisi atau apa? Tahun 94, 92 saya nikah, 94 saya masih ada di kerja, 94 itu saya keluar dari perusahaan. Oh, 94. Terus karena mulai ada minimarket, udah saya buka minimarket kecil buka coba. minimarket dulu. Karena saya pikir istirahat dulu sebentar karena kerja kan dari pagi sampai malam, kadang-kadang saya akan usahakan. Saya coba minimarket, tapi kelihatannya berjalan waktu jual-jual apa-apa. Akhirnya buka usaha. Oke. Buka usaha. Jadi intinya adalah ketika udah mulai mau buka usaha ya, hanya ibu berhenti. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, kita istirahat sejenak ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana Bu Reni ya dari bekerja kemudian coba-coba dalam hal ini berbisnis ya, berdagang ya, dari baju nggak bisa bikin baju tapi bisa tahu siapa yang bisa bikin. Nah, itu yang paling penting ya. Kemudian nggak bisa nyetir tapi bisa jualan mobil ya. Akhirnya masuk ke ekspedisi dan itu pun tidak ada pengalaman. Tapi bagaimana bisa sukses ya? Nanti kita akan tahu dari cerita Ibu Reni di sesi kedua. Kita sekarang istirahat sebentar. Oke? Nah, teman-teman, kita kembali ke segmen kedua. Nah, segmen ini kita akan gali lebih dalam ya, bagaimana seorang Ibu Reni bisa hari ini memiliki kurang lebih 400-an franchise agency ya, di mana 160-an diantaranya adalah cabang-cabang milik sendiri. Oke, nah kita mau tahu lebih lanjut, Bu. Bagaimana ceritanya sih Ibu dari nol masuk ke dunia ekspedisi dan bisa sukses seperti hari ini? Mungkin sebelum ke dunia ekspedisi saya mau sampaikan dulu satu hal adalah saya pertama kali punya usaha, punya PT lah ya sama teman, dan pada saat itu kita tidak sejalan sehingga karena kita tidak sejalan asumsinya pada saat itu kita hanya diberikan mobil carry warna hijau, cicilan, dan mesin ketik IBM. Tinggal itu yang diberikan kepada saya. Karena saya pikir saya tidak punya modal, karena kalau seandainya langsung masuk ke ekspedisi kan dia punya invoicing. Jadi waktu itu memang udah masuk ke bidang ini. Ya coba itu, tapi tapi saya bilang ini nggak akan mungkin kuat karena tidak punya modal.
benar. Perusahaan di awal itu harus punya modal untuk 2 kali 3 kali karena dia kerja invoicing baru bayar. Oke. Jadi harus ada turnover daripada capital workingnya kan, working capitalnya. Nah di saat itu saya bilang kita harus ada punya segmen yang lain. Nah saya tipikal orang yang tidak bisa dalam satu segmen bisnis, sehingga pada saat itu saya bilang oke, kita coba. Saya langsung keluar, saya coba dengan mulai masuk ke sebagai marketing agency. Saya tidak langsung ke kurir. Nah, saya jadi marketing agency di salah satu bank dan membawa 16 perusahaan tapi sebagai pengontrol aplikasi saja. Mungkin 95 Bapak tahu ya, aplikasi kartu kredit itu banyak sekali, lagi booming. Nah, saya salah satu adalah authorized agency di salah satu bank, sehingga automatically saya membawain begitu banyaknya orang dan itu konsep bagi hasil. Saya tidak perlu gaji. Tapi setiap satu aplikasi saya dikasih 125.000 sampai kita bagi sama saya 25. Kalau untuk yang ada perusahaan dia 100.000, saya 25.000. Tapi kalau dia direct langsung saya dapat 50.000, dia 75.000 udah bagi hasil. Berarti kan saya tidak perlu modal karena dia kerja sendiri. Nah, dari sana lah saya baru punya modal uang untuk bisa memutar usaha. Nah di marketing agent terus saya mencoba kembali ke konsep awal, mulai mencoba untuk bisnis kurir karena pada situ tidak ada pengiriman, sangat sedikit sekali pengiriman, hanya ada PT Pos dan swasta yang international company. Saya mencoba, karena begitu masuk, kamu bisa ngirim nggak, katanya kan. Wah saya nggak bisa. Oke, kelihatannya emang bisnis ini ada lumayan gitu. Saya coba. Saya mulai pertama kali mendapatkan pekerjaan yaitu di Bank Bali. Mungkin waktu ingat bank saya sebutkan bank, udah nggak ada banknya, tapi ganti nama menjadi Bank Permata. Pada saat saya datang ke sana saya ingat sekali, dia bilang kamu punya apa? Kalau kata-katanya sangat ingat karena masih jadi teman sampai sekarang. Kalau ingat dulu Ren, gue gak akan kasih lo kerjaan. Gitu ya? Gue gak akan kasih lo kerjaan. Emang kenapa? Lihat kantor lu seperti kantor apa, katanya kan. Hanya ada meja, hanya ada komputer nggak ada kalau nggak salah dulu. Terus gimana mau gue kasih? Cuma gue heran aja kenapa kasih ya dulu sama kamu, katanya kan. Kayaknya muka memelas kali ya, gue bilang gitu. Tapi waktu saya dikasih kerjaan tuh saya bilang jangan kasih banyak. Kasih yang sulit aja, kasih sedikit ya. Sedikit tapi yang memang yang susah, yang lain nggak bisa. Yang lain nggak bisa, kasih aja sedikit, kasih yang susah. Coba dulu. Jadi saya bukan tipikal kasih banyak, saya nanti nggak bisa ngerjain. Tapi kasih yang sulit aja, supaya saya dengan sulit itu, kategori sulit itu dalam pemikiran saya, mungkin bagi mereka mungkin enggak, tapi saya anggap sulit karena apa? Kartu kredit itu kan satu aplikasi 5 Gold, dulu belum ada platinum kan. Gold itu limitnya 10 juta minimal kan. Kalau sampai terjadi apa-apa habis saya udah. Nggak punya modal cuma 11 juta masuk ke situ. Kalau something happen, satu customer bilang klaim nggak terima atau apa, habislah saya. Tapi karena memang saya dikasih sudah yang kategori yang susah, jadi lebih hati-hati. Jadi begitu datang saya titikin supaya apa? Akhirnya lama-lama ke konsep sistem informatika, masuk ke computerized, membuat sistem, membuat backbone. Nah, di sana lah mulailah terjadi. Habis itu dia bilang, Ren, kamu nggak boleh end to end. Kamu ambil aplikasi, kamu nggak boleh lagi jadi marketing agent. Udah nggak boleh karena udah conflict of interest. Kalau kamu memang membesarkan kurir, salah satu kamu harus buang. Tapi ada TOB sebenarnya. TOB itu take one box yang ada seperti di Matahari, di Hero atau di Pusasa Raya. Saya mengelola TOB. Jadi saya taruh di mall-mall itu, orang bisa ambil application, dia isi. Saya masih dapat setiap per aplikasi yang di approve, saya masih dapat uang. Jadi walaupun tidak sebagai marketing agency, tapi behindnya itu masih ada, yaitu kalau per applicationnya satu di approve, saya masih dapat uang. Nah, jadi masih ada TOB yang saya jalanin, tapi konsepnya sudah lebih tidak yang Salesforce ya. Gitu. So dari situ kemudian melebar kemana lagi? Nah, saya berpikir di mana sih tempat bank yang memang sekolah bank? Salah satu mungkin orang tahu, saya nggak perlu sebutkan nama, tapi tempat itu adalah sekolah perbankan. Saya harus dapat kota kerja gitu ya. Kota itu kota. Tanda kota ya. benar. Nah, saya harus masuk ke sana, saya harus dapat bekerja sama di sana. Begitu saya dapat kerja sama di sana, memang benar di sana tempat sekolah bank. Salah satu pindah, saya dibawa
pindah, dibawa lagi, artinya di bawah itu saya dapat kerjasama, dapat di Bank Universal. Kalau Universal sudah habis ya, tapi dia bekas orang dari salah satu kota tadi kan. Nah, kita dapat kerjasama, pindah lagi, dapat banyak kerjasama. Jadi kalau dipikir sekarang, NCS itu 60% customernya perbankan dan asuransi. Kenapa asuransi? Karena saat ini kalau bisa dilihat banking dan asuransi, bank insurance. Bank yang jual asuransi, mungkin jual asuransi sulit, tapi bank bisa jual asuransinya kan gitu. Jadi akhirnya saya ada cross sell kepada asuransi. Bahkan saya juga mungkin kayak dulu kalau ingat zaman salah satu bagaimana sebelum ada e-commerce itu sudah ada bank buat namanya katalog Easy, Easy Pay ya dulu ya. Easy Pay punya salah satu bank tadi. Itu adalah seperti e-commerce. Jadi waktu dia ngirim barang, kita langsung ke Canonnya, kita dikasih datanya, kita dikirim D1, D2. Jadi konsep e-commerce tahun dulu sama sekarang itu sama saja, tapi sekarang lebih membludak, lebih informatif, lebih luar biasa. So, mulai berkembang ke Ibu punya cabang itu sejak tahun berapa itu? Saya buka PT NCS itu 95, terus saya sudah mulai disuruh buka. Ibu bisa nggak ngerjain Bandung? Atas permintaan ya? Selalu atas permintaan. Bu, buka Bandung dong. Buka Bandung. Terus dari Bandung buka Surabaya. Buka Surabaya, buka Jogja, buka Solo, buka Denpasar. Jawa dulu dirapiin. Nah dari sana, ibu kan orang Sumatera. Ibu buka Medan dong. Ya buka Medan. Nah jadi sambil berjalannya tahun 2002 saya belum ada punya cabang di Kalimantan. Sehingga saya pernah di asuransi agak dapat kerjasama, tapi memang ikut kerjasama agen itu buat pusing kan sebenarnya. Jadi akhirnya tahun 2002-an mulai masuk ke Indonesia Timur, Sulawesi, Papua kesana. So saat ini total ibu sendiri yang punya kira-kira ada total punya perusahaan sendiri 44. 164 tadi adalah yang cabang keagenan. Cabang tapi keagenan. Yang 440 adalah franchise. Franchise-nya. Ya. So total karyawan ada berapa sekarang? 3.000-an lebih. 3.000-an lebih. Wih. Pemirsa, ya. Dia seorang Ibu Reni ya mengelola 3.000 karyawan lebih. Wow, luar biasa. Tentu di atasnya ada manajer dan sebagainya ya. Nah, ini bukan sesuatu yang gampang ya, tapi seorang Bu Reni bisa. Luar biasa, Bu. Aduh. Bu, selain bisnis ekspedisi ini, apakah Ibu ekspansi ke bidang apa lagi? Pertama sekali mungkin saya punya travel ya. Travel. Saya punya travel. Kenapa? Saya ngelola barang. Berarti barang itu di perut pesawat. Ya. Di perut pesawat. Terus yang di atas siapa? Passengers kan. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya ngelola passengersnya juga, yaitu menjual tiketing. Tapi waktu itu saya sebenarnya bukan berangkat dari sana. Saya pingin, karena saya pernah haji umroh, saya pingin banget punya keagenan. Jadi salah satu umroh, yang menjual umroh haji. Nah saya punya teman namanya izin umrohnya saya jual, tapi dalam waktu beberapa lama mungkin dia mau pakai saya kasih. Sehingga sekarang saya punya sendiri dalam artian travel umroh ini dan haji masih franchise, masih kerjasama karena memang izin susah sekali untuk haji, tapi untuk yang internasional sudah kita jalankan sama domestik. Bahkan kita jadi franchise kan, setiap pembelian franchise NCS automatically blending dengan WK Tour and Travel. Gitu. Ya? Jadi satu. Jadi kalau beli WK, beli NCS berarti langsung bisa dapat WK. Jadi ada NCS, ada WK Travel gitu ya. Bahkan jadi sangat murah. Mungkin sering orang sekarang lihat di TV ya lagi dijual kan kargo dan Tour and Travel ya. Di saya kebetulan menjadi bisa lihat ya harga yang paling murah, bisa lihat harga yang paling mahal. Jadi dari sampai seatnya ketahuan dan bagi hasil dengan keagenan. Padahal waktu saya membeli jadi agennya Singapore Airlines, jadi agennya Malaysia, jadi agennya itu kan mahal-mahal semua itu. Tapi sekarang dengan jadi satu kayak gitu kan kita nggak perlu nyetorkan duit. Kalau di SMU Garuda zaman-zaman dulu kita harus nyetorkan duit. Jadi kita ada prepaid expense untuk bahwa kita punya seat. Sekarang kita nggak melakukan itu. Nggak perlu ya. Oke. Lalu
Konon ada untuk Saya punya alat sistem. berat juga atau apa? Oh bukan, saya punya perusahaan ada 5 lah sekarang ya. Tapi NCS itu kan banyak orang karena dengan memang berangkat dari perbankan terus ke asuransi, lebih banyak orang tahunya itu NCS itu dokumen. Jago di dokumen karena kurirnya banyak, saingannya PT Pos. Tapi semakin berjalannya waktu, tahun 2004 mereka bilang kepada saya, saya bilang, siapa sih mentor Reni? Mentor saya adalah customer saya. Saya tidak punya mentor, customer saya adalah mentor saya. Customer ya. Karena saya selalu banyak mau mendengar, banyak belajar dari customer. Mau kemana sih tahun depan? Nah, mereka lah yang beritahukan kepada saya, Bu Reni, tolong hati-hati. Tahun depan kita apa? Tahun depan kita mau mengembangkan apa? Tahun depan kita mau berbisnis apa? Tahun depan kita mau menghabisin cabang. Sampai seperti itu mereka ngobrol. Nah, dari situ. Jadi dari situ Ibu tahu ya. Saya mengambil strategi untuk planning perusahaan saya harus mau bagaimana. 2004 waktu udah mulai terasa, mungkin 2005 dia bilang, Bu NCS tolong mulai pikirkan bisnis lain lah. Kenapa? Karena asumsinya kita mau ke e-statement 2005. E-statement ya? E-statement itu berarti sekarang 2016, 15 tahun yang lalu loh. 15 tahun lalu perbankan itu udah bicara sama saya mau e-statement. Sehingga pada saat itu saya mengambil keputusan bisnis apa yang saya mau besarin, mau kuatkan. Saya pertama kali dapat dengan city tadi lagi dengan dengan inisial kota tadi, saya buka namanya warehouse. Saya mengelola warehouse-nya untuk gift. Dia kan punya gift apabila satu customer hadiahnya tas, hadiahnya apa. Jadi loyalty program dia saya ngelola dulu. Warehouse-nya saya ngelola. Dan itu akhirnya saya buat inventory system, warehouse system, delivery system. Jadi one stop solution. Jadi sistem lagi bicara ya. Kalau orang pengiriman itu pokoknya tidak jauh-jauh dari sistem akhirnya, Pak. Jadi akhirnya Ibu juga punya bisnis di bidang sistem. Iya. Tapi itu apa itu, Bu? Sekarang namanya Sinergi Adikarya Semesta. Oh my goodness, ya luar biasa. So ada 5 perusahaan total di belakang Ibu ya. Iya. Oke. Tapi yang core-nya lebih banyak di NCS masih ya. NCS itu core-nya lah ya. Nah, jadi ceritanya adalah kalau gitu berarti keunggulan utama dari NCS itu seperti apa? Kalau sekarang dengan berubahnya kondisi di pasar, 2005 saya sudah berangkat ke warehouse, ke mailing room, ke dedicated courier, terus bukan lagi saya tidak mau orang melihat saya bahwa hanya jago di pengiriman untuk billing statement dan kartu kredit, tapi saya sudah mengarah kepada package yang kecil, package besar, sehingga pada saat itu saya mengembangkan apa sih yang mereka butuhkan, reliable, terus mereka bisa lihat tracking, track and trace-nya di mana. Nah, kita buatkan sistem yang pada saat ini mungkin yang saya sampaikan adalah saya baru-baru ini menang di REBI, Rekod Bisnis Indonesia. Kalau di Rekod Bisnis Indonesia itu kan apa yang paling terdepan, apa yang terunik, apa yang pertama. Saya yang pertama mendapatkan tahun 2013 sebenarnya NCS sudah Android system. Tapi kita tidak berani menyampaikan bahwa kita perusahaan Android karena dalam pengembangan baru 100 kurir, belum semua kurir pakai, baru uji coba dengan 100. Sekarang udah dengan 2000-an kurir yang pakai, pasti server harus dibesarin dong. Nah, ini harus semua dalam kondisi pengembangan yang luar biasa karena teknologi juga berkembang demikian hebat. Tapi berangkatnya Android itu, saya dapat di Rekod Bisnis Indonesia, saya mau sampaikan lagi, karena di Rekod Bisnis Indonesia itu adalah pada saat itu saya mengeluarkan satu konsep namanya corporate tracking. Itu perbedaan salah satu, bahwa NCS bisa melakukan namanya corporate tracking. Corporate tracking ini mungkin kalau orang di perusahaan lain nge-trace satu dokumen, lihat posisi di mana, terus tanggal berapa terima, siapa penerima, cuma satu. Kalau saya karena B2B, business to business, otomatis gelondongan, bisa lihat langsung gelondongan 10.000, dokumen per hari itu langsung diambil semuanya bisa, bahkan 100.000 langsung ditarik langsung dari data bisa. Jadi itulah percepatan yang kita lakukan sehingga customer bisa tidur nyenyak anytime, anywhere, any place, dia bisa lihat
Bisa, posisi ya? dokumennya di mana. Itu yang masalah corporate tracking karena kita di B2B. Tapi kalau untuk B2C, apa yang membedakannya lagi? Yaitu kita melakukan kepada customer itu dalam artian mungkin perusahaan lain tidak berani membuka. Tidak berani membuka posisi di mana barang itu sekarang. Yaitu pada saat mulai di pick up, dia pick up, status pick up. Yang kedua, lagi diapain itu barang? Bisa-bisa nggak dikerjain, berarti ada pra-delivery di belakangnya. Pra-delivery ini jarang disampaikan perusahaan delivery. Jarang disampaikan perusahaan logistik lagi diapain. Dikirim apa nggak dikirim nggak tahu loh. Atau diproses nggak diproses nggak tahu loh. Tapi kalau seandainya kita kasih tahu barang itu datang, kita lagi entry, di entry itu barang, dimasukkan, kita lagi disortir, dikirim ke Medan, di arrival di Medan tahu. Masuk di arrival berarti barang benar sudah sampai di Medan. Dari Medan ya? bisa kelihatan langsung kurir bawa, posisi kurir bawa kita juga tahu. Begitu sampai tanggal berapa, hari apa, siapa penerimanya, dia bisa langsung semua lihat. bisa tahu semua. Jadi di track and trace. Jadi ada 3 checkpoint yang tidak disampaikan oleh pengurusan yang lain. Kalau kita berani sampaikan. Wih, luar Itu biasa. perbedaannya. Inilah yang membuat perbedaan besar. Untuk B2C-nya maupun B2B. Ya, mantap. Bu, selama berusaha ini pernah nggak alami kegagalan? Kegagalan kalau saya bilang pada saat saya pernah dapat ujian yang luar biasa, yaitu ya persaingan bisnis saya anggap ya. Ya. Tapi artinya seharusnya tidak harus seperti itu, karena itu mengakibatkan customer saya, jadi saya juga minta maaf pada saat itu karena saya seperti lagu dari Ebit G, dari pintu ke pintu ngomongnya. Mohon maaf, NCS pada saat ini dalam kondisi seperti ini, kita kehilangan karyawan cukup banyak, ya sekitar 350 orang. Ya. Tapi saya selalu berpikir tidak ada satupun masa itu ada di atas terus, tidak ada di bawah. Begitu juga masalah, tidak akan terus kita punya masalah, tapi kita harus bagaimana menyelesaikan masalah. Jangan langsung, wah kita langsung mundur Down atau gitu. bagaimana, down. Saya minta tolong kepada yang menciptakan saya, yang pastikan. Saya mohon karena ini adalah bagian yang diberikan Allah kepada saya, karunia rezeki yang luar biasa ya, dan dikasih kesempatan memimpin. Saya mohon ya Allah kembalikan kemudahan dan kemudahan. Dan pada saat itu kita kehilangan 350 karyawan, 1 minggu saya dapat 512 karyawan. Gila ya, luar biasa ya. Itu kalau bukan Allah, saya bilang tidak akan Susah, ada ya. yang bisa menggerakkannya. Ya, ini luar biasa. So Bu, di bisnis ini di masa depan tantangannya apa Bu? Teknologi. Tapi kalau dilihat dari apa yang Bu lakukan, semua tantangan ini udah dipikirin Pak ya, udah Betul. diantisipasi. Tapi teknologi itu untuk saya, karena saya berangkat dari perusahaan yang pengiriman billing statement, itu pasti luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, saya baru-baru ini dapat satu karunia yang luar biasa dari dunia internasional. Saya masuk di Ernst & Young. Mereka tanya tantangan ibu apa, di Rebi juga tanya tantangan ibu apa. Bapak tanya lagi sekarang mas, tantangan ibu apa? Teknologi. Saya bilang karena bisnis saya ada di sana. Dulu saya 5 juta dokumen sebulan, saya mulai turun. Tapi di balik itu saya sudah mulai merancanakan, yaitu pengiriman kargonya jalan, mailroom jalan, warehouse jalan. Jadi mulai, tapi belum bisa langsung seimbang. Masih dalam di sini masih mau naik lah kalau saya bilang gitu. Luar biasa. Oke. So, kalau demikian ya, apa pembelajaran yang Ibu dapatkan dari selama ini sehingga Ibu bisa sukses sampai sekarang? Kalau saya terus terang adalah saya punya konsep hidup believe and seeing, betul. Terus yang kedua trusty ya. Trusty, jangan sampai hilang kepercayaan dari customer, dan mau belajar, mau mendengarkan, dan banyak dapat informasi, khususnya terhadap mentor saya, customer saya. Karena mereka itu customer saya sudah 22 tahun, 20 tahun, yang sampai sekarang masih ada semuanya. Jadi mau tidak mau saya pikir saya selalu banyak belajar dari mereka. Saya tipikal orang yang banyak belajar. So satu hal yang bisa disimpulkan adalah apa? Bu Reni bisa sukses seperti ini adalah karena lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya,
Jadi ibu mendengar di siapa? Adalah customers. Karena beliau inilah yang paling tahu apa yang dia butuhkan, ya, dan apa yang akan di masa depan. Oke, kita akan istirahat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi di segmen ketiga. Kita mau tahu apa yang konsep berpikir Bu Reni terhadap uang dan waktu. Ya, kita akan kembali sejenak. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen ketiga. Dari segmen ketiga ini kita akan pelajari ya dari Ibu bagaimana konsep beliau memandang uang dan waktu. Ya, Bu, apa yang Ibu bayangkan tentang uang dan waktu menurut konsep pemikiran Ibu? Saya bukan tipikal yang memanjakan dengan uang. Saya tipikal masih sampai dengan detik ini sebenarnya saya punya konsep dari guru saya, guru agama khususnya, bahwa 8 kali 3, 8 jam bekerja, 8 jam tidur, 8 jam untuk Allah maupun bersosialisasi. Ya. Tapi kenyataannya kayaknya lebih banyak bekerja. Ternyata waktu saya seringnya kadang-kadang saya bilang, wah udah Jumat ya, berarti saya kelihatannya lebih banyak bekerja. Belum bisa dalam saat sekarang ini, karena mungkin tidur cuma 5 jam lah. Kalau memang saya pingin sangat tidur itu mungkin kalau 7 jam enak sekali kali ya. Tapi saya belum dapatkan yang tidur sampai 7 jam, belum dapat. So menurut Ibu bahwa mempunyai uang yang banyak itu sesuatu yang oke atau tidak, dan mempunyai waktu yang banyak juga kalau jadi bisa. Sebenarnya uang itu kategorinya adalah alat Alat. yang bisa
dimanfaatkan, alat yang bisa menjadikan kita menjadi saat ini. Ya. Yaitu kita bisa berbagi, karena konsep rezeki, konsep uang itu ujungnya adalah berbagi. Oh, berbagi. Jadi rezeki itu arti dalam bahasa Arab itu adalah berbagi. Jadi rezeki yang Allah kasih itu adalah ujungnya harus berbagi. Ya. Jadi kalau saya bilang semakin banyak kita mendapatkan uang, seharusnya kita semakin banyak yang bisa kita manfaatkan. Baik bermanfaatkan melihat kebesaran Allah di dunia mana saja, melihat jalan-jalan konsepnya ya, konsep. Terus yang kedua bisa membuka lapangan pekerjaan. Ketiga kita bisa untuk menambah ilmu, dan kita bisa untuk ya konsepnya ujung lagi berbagi. Berbagi ya. Oke. Tapi bukan berarti menumpuk untuk diri saya. Bukan cuma menumpuk ya. Jadi kita adalah bagian dari saluran untuk memberikan kepada orang lain. Ya. Bisa jadi orang nggak mampu, tapi melalui kita bisa menciptakan berbagai kesempatan ya. Buka lapangan pekerjaan. Buat lapangan kerja ya. Oke Bu, so bagaimana selama ini, karena bisnis kan sedemikian banyak, karyawan sedemikian banyak, Ibu membagi waktu, membentuk tim, delegasikan tugas dan tanggung jawab? Karena saya punya usaha untuk NCS khususnya dulu, saya setiap Senin itu di situ briefing mulai tingkat manajernya, mau tim yang terkait. Kalau hari Senin saya anggap adalah hari finance, jadi saya panggil orang finance, accounting. Hari Selasa saya panggil orang IT sama orang legal. Hari Rabu orang marketing. Hari Kamis BOD. Hari Jumat adalah saya datangin. Saya ngobrol, saya tanya bagaimana sekarang kondisinya, saya datang supaya mereka tidak ada barrier. Dan tidak ada barrier ini konsep yang sekarang saya terapkan, yaitu bahkan ke kurir kita punya namanya, sampai saya ada di grup itu. Jadi kita punya corporate unit group, ada pakai salah satu provider seluruh Indonesia. Kita punya grup Bandung, grup Jogja, grup Surabaya, grup kepala cabang, grup agen. Bahkan agen pun saya tidak mau mereka hanya beli franchise saya. Dulu mungkin saya belum melakukan, tapi sekarang saya sudah melakukan, supaya saya bilang saya tidak hanya mau, dulu saya kasih gratis nggak laku, sekarang saya bayar mereka datang. Makanya saya punya konsep, wah ini mereka harus saya jaga, mereka harus tumbuh bareng dengan saya, tumbuh bersama-sama agen ini. Makanya asumsinya kita buatkan grup. Bahkan saya juga bilang ke agen-agen, saya punya invoice yang kecil, mungkin saja saya akan kasih ke Anda supaya Anda langsung bisa grow. Kenapa? Karena saya mungkin kayak 1 juta ke bawah udah ambil lah, tapi dia bisa menjadi besar kan? Nggak mungkin dari yang langsung yang besar kan, hati-hati. Nah sekarang lagi konsep membagi itu supaya mereka bisa tumbuh. So dengan delegasikan kesempatan dan delegasikan tugas ya, otomatis ini bisa tumbuh ya, kerja bersama-sama. Betul. Kemudian membagi rezeki bersama-sama ya. Wih, luar biasa. Oke Bu, kita masuk ke berikut adalah selain kesibukan berbisnis, kesibukan apa lagi di luar sana yang menyita waktu? Kebetulan saya ikut organisasi. Saya ada ikut organisasi, terus di sana saya network lah ya. Dulu kan sulit, saya pernah masuk di salah satu partai lah, saya bilang. Ya. Tapi asumsinya mungkin bukan di sana saya, sehingga mungkin saya adalah tipikal pembisnis. Jadi saya bikin network aja lah sekarang. Saya network ke sana, melihat perkembangan Indonesia, terus bisa berbuat apa untuk kondisi di salah satu itu. Dan saat ini saya, karena kebetulan sudah ada beberapa grup sosial media yang kondisinya yang alhamdulillah dari sana saya dapatkan lebih gampang untuk catch up, lebih gampang untuk dapatkan kerjaan, karena tidak lagi ada barrier. Contohnya salah satunya mungkin seperti Bapak CEO, Bapak saya udah kenal di CEO, kita satu grup ya Bu ya, kan nggak sulit lagi. Mungkin saya minta pekerjaan juga ada salah teman, kita ada kerja sama loh katanya gitu kan. Oh iya, aduh maaf ya Pak ya, kasih harga bagus. Karena teman ya saya buka lagi harganya, oke deh saya kasih diskon lagi lah, saya bilang. Jadi ada sosial media dengan sales director Indonesia yang sekarang, ada CEO, ada grup daripada, kebetulan saya kemarin pemenang di Ernst & Young, grup Ernst & Young, terus grup salah satu teman saya yang saya bilang ada di salah satu partai itu. Jadi lebih hidup, suasana lebih hidup. Jadi perusahaan tetap bisa jalan, Ibu ke ini juga bisa jalan ya, kegiatan sosial ya. Bahkan lebih bisa untuk membesarkan NCS.
yang dulunya mungkin saya nggak masuk di pemerintahan, Ya. lebih bisa untuk Lebih gampang masuk ya. sekarang. Oke, Bu, bagaimana waktu untuk keluarga? Wah, ini me time banget nih. Saya kalau Jumat itu sudah benar-benar, Dek lagi di mana, masih di mana? Oke, kita boleh makan malam nggak hari ini? Nah, atau Sabtu? Dia itu anak. Ya, anak saya. Dek itu ada. Nah, terus kalau Sabtu saya ajak dia berenang, dia. Kalau Minggu saya ajak dia car free day, atau kalau Minggu saya ajak nonton makan. Itu aja lah. Jadi tetap bahwa sibuk di pekerjaan, tapi tetap juga ada waktu untuk sosial, waktu untuk me time bersama keluarga, gitu ya. Itu harus. Itu semuanya Kalau ya bisa diatur harus. gitu ya. Oke, karena saya lihat tadi adalah karena ibu bisa ngatur sistem dengan baik gitu ya. Sistem manajemen waktu. Wih, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman, kita di segmen 3 ini kita bisa lihat bahwasannya bagaimana ibu bisa ngatur semuanya dengan perfect, semuanya dengan baik ya. Nah, kita sementara ini akan lihat sejenak ya. Kemudian kita akan masuk ke segmen keempat. Nanti di segmen keempat kita bisa tahu bagaimana sih ibu ya, ada hal-hal unik dari ibu yang kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan di masa depan ya. Oke, kita istirahat sejenak. Nah, teman-teman, kita masuk ke segmen terakhir dan segmen ini adalah yang paling menarik ya. Nah, sebagaimana tadi saya janjikan kepada Anda ya, bahwasannya siapa sih seorang ibu Reni Siregar ya yang belum lama ini mendapatkan sebuah award ya dari Ernst & Young. Bu, bagaimana sih ibu bisa menangkan Reward Class of Entrepreneurs Winning Women 2016 ini, Bu? Itu pencapaian yang luar biasa. Nah, ini kelas dunia kan ya? Ya, saya juga nggak menyangka saya bisa menang. Ya. Karena di sela-sela kesibukan saya disuruh buat skrip, saya buat laporan keuangan, terus ada orang yang interview, menanyakan kondisi perusahaan dan future, menanyakan budgeting, leadership. Banyak hal, ada 6 kategori yang mereka ambil kemarin, leadership kepemimpinan, terus
bagaimana mengelola bisnis, bagaimana future kita, bagaimana persaingan bisnis. Dia banyak hal ya lihat dari kondisi jasa. Saya dapat finalis saja waktu itu saya merasa udah sangat senang. Jadi perasaan saya udah senang karena sebagai finalis yang mereka mungkin dapat data dari luar biasa, banyak yang referensiin kan untuk bisa masuk ke sana. Untuk finalis saja udah luar biasa saya anggap. Nah pada saat saya terakhir detik-detik terakhir dari 8 orang yang finalis itu, ternyata saya jadi pemenang, the winning of the class of the winning is entrepreneur woman. Jadi salah satu kelas dari kondisi yang dianggap mereka sebagai jasa, pemenang di bagian segmen jasa lah mungkin. Luar biasa saya anggap. Bagaimana perasaan Ibu? Luar biasa karena asumsinya ini ini saya baca Ernst & Young itu kan sekelas dengan Pricewaterhouse, McKinsey, sangat prestisius, internasional ya. Jadi mereka juga yang entrepreneurnya juri ya. Jurinya itu ada dari Steinchart, ada dari Ernst & Young sendiri, ada dari Prasetya Mulia ya yang kampus. Terus dari KSEI, jadi memang udah internasional semua yang melihat mungkin bagaimana kita sebagai personal, bukan mereka personal ya, bukan kondisi yang lebih besar, tapi personal kita dilihat saat itu bahwa memang kita layak menjadi seorang leader kepemimpinan kita. Nah itu yang luar biasa. Nah teman-teman ya, oke. So tamu-tamu kita itu adalah memang narasumber kita, memang orang-orang yang luar biasa ya, sehingga buat anda bisa tahu bahwa sukses itu mulai dari no problem, tapi kalau kita kerjain benar pasti akan mencapai satu tahapan yang luar biasa. Nah sekarang kita mau masuk ke intermezzo sedikit ya Bu. Saya dapatkan informasi kenapa Ibu suka sekali menonton. Bukannya orang bilang habisin waktu killing the time, tapi bagaimana menurut Ibu menonton itu kok jadi satu hobi? Dari kecil soalnya. Dari kecil. Dari kecil orang tua saya itu kan pedagang ya, jadi kalau belanja ada bioskop Ria itu di Siantar, dia kasih badak, dia kasih Silver Queen, saya didudukkan anak kelas 4 SD di bioskop. Nonton itu tadi, nonton kungfu, nonton Jin Kwantai, Pushen, itu bintang film zaman itu ya. Zaman dahulu lah, Film India gitu. Hai Mama Lini, Mahendra, kayak gitu-gitu lah. Bule nggak terlalu ya dulu ya. Terus ini kali Rainbow sampai ya. Sekarang gitu ya. Nah, sampai sekarang saya suka nonton, baru-baru ini nonton Deepwater Horizon itu ya, nonton Sully. Benar-benar saya suka nonton ya. Menikmati gitu ya. Apakah Apakah Ibu dapatkan hanya sekedar untuk lepas penat atau dapatkan sesuatu inspirasi juga? Salah satu mungkin baru-baru Nerve ya. Nerve itu saya baru nonton film Nerve, itu memang bagus untuk teknologi digital, itu luar biasa sekarang kan. Tapi saya sangat takutkan kalau seandainya Nerve itu nanti ke dunia remaja ini ditiru, terus mengaplikasikan hal-hal yang tidak benar. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi hanya pembelajaran saja bahwa digital itu luar biasa. Tapi sisi lainnya yang harus dilihat ya. Dan saya harus bicara ke anak saya kan, bahwa saya juga tidak boleh nggak melek secara dunia yang di luar. Kita harus, anak saya lagi remaja, saya harus mengikuti perkembangan dia juga kan. Coba saya nggak tahu Instagram, nanti anak saya ngapa-ngapain di Instagram. Coba saya nggak tahu Twitter, bagaimana nanti anak saya nggak tahu Twitter. Jadi saya harus mengikuti, walaupun saya tidak mau main Twitter, Instagram, tapi paling tidak saya mau tahu dan melihat perkembangan dia. Gitu. Jadi nonton film saya paling suka. Ya, luar biasa. Bu, ada nggak cerita lucu yang selama ini belum banyak orang tahu dalam kehidupan Ibu? Seperti yang saya pernah ceritakan ke Bapak ya, bahwa saya itu kan dimulai usaha itu asumsinya modal kecil, dengan uang 11 juta usaha dimulai, jadi sangat kecil sekali. Punya cicilan mobil, jadi mobil itu adalah untuk pickup kan,
Mobil carry saya, mobil kijang saya itu untuk ambil barang. Belum ada mobil seperti sekarang ada L300 atau Puso atau apa, nggak ada. Jadi saya sendiri harus naik apa? Naik bajai. Saya ke BCA naik bajai, saya naik beca, saya biarkan aja mobil dipakai orang untuk ambil barang, tapi saya naik bajai. Oh gitu ya. Jadi jadi tapi kalau ini usaha satu kondisi di mana dulu mungkin terkesannya adalah wah sesuatu yang gimana gitu ya. Tapi kenyataan adalah bahwa harus utamakan kepentingan yang lebih penting ya. Customer is ya. the king, customer is priority. Turunkan juga ego, turunkan yang namanya gengsi ya. Betul. Tapi hari ini bisa sesuatu yang luar biasa. Yeah. Wih, ini sebuah contoh yang sangat bagus buat Anda ya, yang mau memulai bisnis. Apapun situasinya jangan komplain. Nanti ini akan jadi cerita manis ketika Anda sukses. Oke? Nah, next berikut adalah apakah Ibu bayangan 5-10 tahun ke depan kira-kira seorang Reni Siregar itu seperti apa? Dengan bisnisnya seperti apa? Digital luar biasa. Digital. Tantangannya ada di sana. Tapi tantangan yang kedua yang harus kita pikirkan adalah kalau saya punya kantor cabang sampai kecamatan. Karena bagaimana sekarang e-commerce itu luar biasa dan mereka googling, mereka butuh barang karena memang pemerintah sudah luar biasa dalam hal internet, sehingga mereka orang yang pembeli itu tidak lagi perlu harus susah-susah bayar mall sekarang tidak terlalu banyak orang beli, sehingga pasti saya berharap punya cabang lah di seluruh kecamatan ada. Jadi pengiriman barang akan jadi karena bagaimanapun walaupun digital itu menjadi tantangan saya, tapi tidak ada pengiriman barang itu pakai digital kan. yang didigitalisasikan kan adalah sistemnya karena memang paperless tadi. Tapi saya kan mengirim barang harus pakai udara, harus pakai human, harus pakai transportation, harus pakai udara, kapal laut, harus pakai kereta api, harus pakai truk gitu. Jadi tetap aja saya yakin sampai kapanpun dunia masih butuhkan yang namanya logistik company. Jadi Ibu udah siapkan satu langkah ke depan ya. Dan satu grand design NCS harus dibuat secepatnya supaya saya bisa menampung keinginan customer secara digital untuk bisa nge-tracing dengan address system maupun dengan digital service yang luar biasa. Yang nanti mungkin akan muncul ya. Di mana Android mungkin udah jadi part of the history, tapi new technology akan muncul ke depan ya. Oke, Bu. So perjalanan selama zaman dulu ketika Ibu masih mulai hari ini maupun nanti ke depan, apakah menurut Ibu ada kaitan sama konsep yang saya sering ceritakan yang namanya kita harus believing dulu, percaya bahwa kita bisa sukses, percaya masa depan, mau belajar dulu ya, learning ya, kemudian take action sehingga bisa sukses. Apakah ini ada kaitannya nggak konsep berpikir, pola berpikir ini? Karena ini berguna untuk masyarakat kita. Betul. Kita harus kita jangan menjadi barrier untuk sesuatu hal. Jangan jadi penghalang. Contohnya mungkin digital itu tidak bisa, tidak mau siap atau tidak siap. Saya selalu bilang kepada karyawan saya, kita harus masuk ke dunia ini. Jadi jangan sampai kita jadi menghalangi. Jadi believe, percaya. Dari believing and before seeing, dari sana kita lakukan pembelajaran ya. Buat backbone ulang kembali, re-engineering kembali, baru plan, do, check ya. Rencanakan, lakukan, action. Review seluruhnya, namanya re-engineering. Itu pasti. Jadi apapun pekerjaan, tidak boleh merasa bahwa ini kita yang paling benar, paling siap, tapi kita harus melakukan namanya, mungkin saja ini tidak bisa lagi dipakai, tapi re-engineering kembali. Gitu ya. Oke. So, Bu, dalam perjalanan bisnis yang sangat-sangat luar biasa ini, nah, tapi apakah jika waktu bisa diputar balik ya, apakah ada sesuatu yang Ibu mau ubah sehingga bisa menjadi lebih baik, dan ini juga buat para pemirsa supaya tidak lakukan atau tidak alami kondisi yang sama?
Kalau saya disuruh putar reinkarnasi ya, mungkin karena dulu kita nggak ada komputer kali ya. Oh, komputer ya. Kalau saya bilang analog, kita dikasih Allah nagli untuk berpikir, jadi tetap saja yang namanya kalau dulu ada komputer, saya mungkin lebih cepat daripada sekarang. Oke, jadi maksudnya Ibu adalah kalau Ibu masuk ke dunia komputer lebih cepat dari sekarang gitu ya. Betul. Hasil akan jauh lebih luar biasa Ya, ya. karena computerized system Nah. jauh lebih mempercepat proses, lebih perusahaan lebih slim, Ya. tidak terlalu besar tapi lebih terorganize, lebih kecil, tapi Efisiensinya efisien. lebih Nah, tinggi dan ya. saya juga lagi menerapkan konsep kantor saya juga lantai 2 saya beresin, saya buat menjadi Google Space. Jadi Oh. check in and check out-nya udah dibuat sehingga saya tidak perlu terlalu banyak orang yang ada di kantor, tapi Oh. saya buat kondisi seperti itu. Wih, luar biasa. Nah Bu, yang terakhir nih, apa saran Ibu kepada generasi muda yang lagi belajar mau sukses atau pada generasi yang sudah masih kerja nih sekarang antara iya nggak ya saya mau berbisnis ya, atau yang sudah pensiun, no pensiun atau udah pensiun nih, apakah saya udah terlambat atau tidak? Karena banyak yang nonton ini adalah orang-orang yang baru mau masuk ke entrepreneurs Bu. Saya dapat informasi dari teman orang-orang usia 25 ini, orang-orang usia yang baru-baru ini mau langsung jadi entrepreneur sebenarnya. Banyak orang yang mau ke sana. Tapi satu hal untuk orang-orang muda sekarang yang saya mau lihat ya, jangan jadi instan deh. Ya. Karena asumsinya instan mau cepat, mau langsung mau jadi apa, mau cepat mau jadi apa. Karena tidak kuat, pegangannya tidak kuat nantinya. Atau terlalu mengikuti consumption. Karena jangan langsung jadi baru punya udah consumptionnya langsung udah beli apa, jadi apa, mau bagaimana. Nanti ada kok, ada masanya kita bisa beli kok gitu. Jadi ibaratnya baru sedikit sukses sudah beli mobil yang mewah-mewah. Baru usaha, baru dapat sedikit udah langsung Udah mau kaya consumption gitu ya. gitu. Nah, itu jangan. Consumption gitu ya. Tapi lebih bagus itu dibuat rekapitalisasi kembali Rekapitalisasi ke bisnis ya. ke bisnis lagi sehingga lebih lompatannya lebih tinggi. Itu untuk Oke. orang pembisnis yang baru. Jadi jangan langsung consumption, tapi rekapitalisasi kembali, buat lagi mungkin di dalam usaha itu ada yang bisa dikembangkan sehingga pada saat itu bisa membesar. Jadi akuariumnya dibesarin lagi, dibesarin lagi supaya lebih besar. Itu untuk orang yang pembisnis awal. Tapi untuk orang muda yang mau dimanapun dia jalurnya, jadilah orang yang jujur. Jadi orang jujur, yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Jaga integritas. Integritas, karena itu mahal harganya. So pemirsa, hari ini ya, walaupun 1 jam kelihatannya sangat-sangat kurang ya, kita mendapatkan banyak informasi. Dalam arti kurang adalah kita bisa gali lagi ya, karena saya lihat Bu Reni itu seperti komputer berjalan ya dalam dunia bisnis ya. Demikian banyak yang beliau kuasai ya. Nah, hari ini kita belajar banyak dari Bu Reni ya. Tapi satu titik pesan yang paling penting adalah apa? Tunda kenikmatan ya. Nah, di masa-masa kita mau belajar, tunda kenikmatan dulu. Kedua, jadilah orang yang selalu harus bisa dipercaya. Jadilah orang yang believing before seeing, yang percaya dulu orang ini. Kemudian mau belajar berbagai hal baru ya. Beliau dari ekonomi tapi belajar tentang teknologi dan sebagainya. Beliau mau lakukan. Beliau dari dunia ekonomi mau masuk ke dunia logistik. Banyak orang mungkin pikir kok jauh beda ya. Nah, tapi beliau tidak peduli ya. Masuk juga ke dunia yang namanya traveling ya, untuk tour and travel. Masuk lagi ke pengantaran alat berat ya, mailing system dan sebagainya. So di dunia perbankan beliau sangat dikenal sebagai pebisnis sukses. Dan ini bukan cuma sekedar slogan. Terbukti beliau adalah seorang pemenang dengan kategori internasional adalah di Ernst & Young sebagai entrepreneurs, the class of entrepreneurs winning woman 2016. Ya, sekali lagi mari kita tepuk tangan bersama untuk Ibu Reni Siregar.
Terima kasih Ibu Terima ya kasih. atas sharingnya ya. Oke pemirsa, hari ini saya tutup sesi episode yang ke-21 ya. Kita banyak dapat informasi, banyak dapat inspirasi dari Bu Reni. Di minggu depan kita akan kedatangan orang yang juga sangat inspiratif ya, yang bisa memberikan pencerahan buat kita semua supaya kita bisa sukses lebih luar biasa lagi di masa depan. Oke, saya Thomas Sugiarto ya, bersama Ibu Reni kita pamit dulu dari acara Thomas Sugiarto Show. Sampai ketemu di minggu depan dan see you at the top. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses, ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari hal lain di seminar kami maupun workshop, ya. Khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional, entrepreneurs pemula, atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis one man show. Di sini saya akan sharing di seminar ya, di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa. Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker, saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan. Sehingga karyawan kalau mau hasil, maka dia harus bekerja dengan hati. Ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan. Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini. Sehingga pada saat dia lulus, dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talkshow kita hari ini. Nah, tunggu talkshow kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.